Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beruntaikan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis Studi Dakwah Terapan selalu mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak yang kami upload, silahkan berkunjung ke channel Ustadz Arifin Purba Official. Ya silakan, dan insya Allah bermanfaat. Tapi jangan lupa subscribe, like and share, dan semoga apa yang telah diinfakkan di jalan Allah dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda terus mengalir sampai hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujja ba'da hajjati hadhihi." Artinya, hendaklah kalian mengambil manasik haji dan umroh dariku, karena kemungkinan tahun depan aku tidak akan bertemu lagi untuk menunaikannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini Nabi bersabda ketika haji wada. Nah, oleh karena itu, kalau mau haji kita mabrur, umroh kita makbul, pelajarilah manasik haji sesuai dengan sunnah Nabi dan amalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, manasik umroh kita ini sudah bagian keempat. Ya, 1, 2, 3 sudah diupload. Silakan lihat. Nah, sekarang kita bagian yang keempat. Untuk yang baru kali pertama, ini terutama. Nah, kalau yang sudah berkali-kali boleh juga sebagai revisi, ya, sebagai revisi atau refresh atau merenung kembali apakah umroh kemarin itu mungkin banyak kurangnya lah, atau lebih akan menekankan di sininya misalnya begitu. Boleh, silakan. Nah, sebagaimana kita sampaikan bahwa umroh itu ada umroh zohir, ada umroh batin. Kita masih mengkaji umroh zohir ini ya. Sudah 7 poin kita sampaikan ya. Sekarang kita masuk poin ke-8, yaitu teknis pelaksanaan umroh dari rumah sampai ke rumah lagi. Nah, itu macam mana itu caranya itu? Ada tuntunannya semua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus tahu itu. Oke. Nah, teknisnya pelaksanaan umroh yang pertama. Ini perhatikan ini. Yuk kita amalkan. Yang akan berangkat tanggal 23 Oktober hari Kamis lusa 2025. Ayo kita laksanakan. 1. Sebelum berangkat untuk menunaikan umroh, hendaknya terlebih dahulu memotong kuku. Ini pria dan wanita. Besok tuh, boleh besok hari Rabu ya. Kita potong kuku dan memendekkan kumis. Nah, serta merapikan jenggot untuk pria. Kumis kalau mau dicukur, pendekkan. Lebih panjang jenggotnya daripada kumisnya. Kalau ada, oke. Ini rapi-rapi lah, intinya rapi-rapi. Ya, karena kita mau bertamu ke Masjid Nabawi, ke Makom Rasulullah, mau bertamu ke Baitullah. Jadi kita harus rapi, betul-betul rapi. Nah, ini jadi cara memotong kukunya. Kalau jari tangan itu dari kelingking dulu sampai ke jempol yang kanan, dari kelingking yang kiri ke jempol. Begitu juga kaki, dari kelingking ke jempol kanan kiri, bagian kanan dulu. Nah, kemudian ini kumisnya dihabiskan atau dipendekkan, jenggotnya dilebatkan kalau punya.
Tapi jangan pakai jenggot palsu, tak boleh. Oke ya, ini yang pertama ini. Ayo hari Rabu besok bersih-bersih, rapi-rapi kita sebelum berangkat. Baik. Yang kedua, nah pada malam itunya, malam Kamisnya itu, subuh itu, subuh Kamis itu, subuh dini hari lah. Karena nanti terbangnya kan jam 9 kurang lebih naik Garuda ya. Tuh, subuh sampai di bandara. Nah, berangkat dari rumah itulah kita baca doa. Ini doanya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Enggak pakai azim ya, illa billah. Begitu redaksi hadisnya. Nih, hadis riwayat Abu Daud. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Jadi betul-betul dipasrahkan kepada Allah, tawakal penuh kepada Allah. Ya, tidak separuh, tidak seperempat, full. Ya, aku tawakal kepada Allah full, kuserahkan diriku, kuserahkan keluargaku, kuserahkan hartaku, kuserahkan usahaku, semuanya kepada Allah. La haula wala quwata. Nggak ada daya, nggak ada kekuatan kami kecuali dengan izinmu ya Allah. Full secara lahir batin. Nah ini doanya. Begitu keluar ya dari rumah, melangkahkan kaki, keluar baca ini. Jangan noleh lagi ke belakang. Oke, yang ketiga membaca doa saat di kendaraan, di mobil ini. Ya, dibawa kita sama keluarga diantar, baca ini. Allahu akbaru, Allahu akbaru, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tawi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa kabatil manzur wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan ini. Kami mohon perbuatan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkau pendampingku dalam bepergian dan mengurusi keluarga. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, dari pemandangan yang menyedihkan dan kepulangan yang buruk dalam harta dan keluarga. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini dibaca ini sambil di kendaraan dibaca. Baik. Yang ketiga, yang keempat sekarang, melafazkan doa pada saat mendaki atau take off pesawat. Di zaman Nabi itu dari Madinah ke Mekah itu kalau mendaki dia tanjakan gunung begitu baca. Kalau kita take off lah pesawat. Ya, jadi mulai pesawat itu take off jalan, mulai dia menaik begitu, take off, ya take off. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini hadis Bukhari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Terus itu dibaca sampai nanti lampu hijaunya hidup. Oke. Nah, setelah dia rata, terserah nanti di atas pesawat. Mau membaca hafalan surah juz 30 diulang-ulang boleh. Mau berselawat kepada Nabi boleh, silahkan. Apa saja doa yang bisa kita baca selama di atas pesawat itu. Boleh berzikir kita kepada Allah. Baca-baca buku, ya buku yang bermanfaat, silahkan. Nah, kemudian yang kelima, melafazkan doa pada saat menurun pesawat landing. Ini kalau zaman Nabi itu turunan, ini bacaannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus berulang-ulang. Ya. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Ini hadis Imam Bukhari. Sampai nanti pesawatnya betul-betul landing, turun. Nah, apakah di Madinah, apakah di Jeddah, atau di mana saja. Nah, kalau yang tanggal 23 lusa ini di Madinah. Insyaallah. Landing. Begitu sudah landing, berhenti. Nah, terus kita baca subhanallah, subhanallah. Sampai dia betul-betul berhenti.
Barulah kita lanjut yang keenam, melafazkan doa ketika sampai di bandara. Apa doanya? Sampai di bandara, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Itu dibaca sampai di bandara mana aja, sampai di daerah mana aja. Kalau kita bertujuan ke suatu tempat, sampai di situ baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa saja yang Dia ciptakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuh, di mana aja kita sampai baca doa ini. Oh, dahsyat ini, luar biasa. Islam mengajarkan semua. Baik. Selanjutnya yang ketujuh, barulah kita masuk Masjid Nabawi, beberes-beres kita di hotel. Masuk pertama kali ke Masjid Nabawi, ya Allah, merinding kita. Walaupun yang sudah berkali-kali tetap harus merinding. Kalau nggak merinding itu dipertanyakan akidahnya itu. Harus merinding dia. Semakin sering semakin merinding. Kenapa ya Allah? Alhamdulillah aku Engkau undang lagi kemari ya Allah. Begitu. Bersyukur makin merinding. Tapi kalau yang pertama kali itu luar biasa itu. Pertahankan itu. Nah, nanti kita akan kaji tentang umroh batin ya. Umroh batin nanti. Oke. Nah, ini dia bacaannya. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Nah, ini salah satu, ada beberapa redaksi ya. Jadi ini dibaca. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Nanti kan ada gerbang. Apakah di gerbang itu? Boleh, di gerbang itu kita baca. Nanti begitu masuk ke dalam masjidnya kita baca lagi. Boleh. Terus kita baca, minta kita dibukakan pintu rahmat. Karena di masjid itu rahmatnya luar biasa. Apa itu rahmat? Gabungan Rahman dan Rahimnya Allah jadi rahmat. Masya Allah. Nah, nanti begitu keluar dari masjid, ya kita mau ke hotel. Nah, baru kita baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta karunia-Mu ya Allah. Aku meminta karunia-Mu ya Allah. Nah, jadi begitu keluar dari masjid kita minta karunia. Apalagi di Madinah, Masya Allah. Nanti kapan-kapan kita ulas tentang bagaimana kota Madinah ya, nanti insya Allah. Nah, jadi ketika mau masuk ke masjid, itu sendal jangan taruh di luar masjid. Ya di halaman seperti di tempat kita, jangan, hilang, dia disapu sama pembersih. Kan disiapkan oleh travel, ya plastik, nanti sana ada plastik, masukkan plastik, atau kita bawa plastik boleh, nanti dimasukkan ke tas sendal. Kita bawa ke dalam. Nah, nanti begitu kita sholat, ya kita taruh di belakang kita, atau nanti ada pojok-pojokan ditaruh. Atau ditaruh tempat sendal mau masuk, tapi kadang-kadang nanti lupa pintu berapa tadi ya. Nah, begitu. Pokoknya dibawa dia, ada tas sendalnya. Nah, kemudian ya selanjutnya adalah kita sudah di Madinah tadi selama 3 hari ya, kurang lebih. Nanti ada amalan-amalan lagi nanti kita akan sampaikan. Ya. Ini sekarang kita menuju ke Mekah ini. Dari Madinah berpakaian ihram di Miqat Bir Ali atau Dzul Khulaifah, lalu melafazkan niat ihram. Ini cara memakai ihram sudah kita praktekkan kemarin di manasik. Tapi nanti di hotel juga bisa nanti kita berdiskusi sama kawan-kawan. Ya. Nah, jadi dari Masjid Nabawi, sholat zuhur kita berjamaah, lanjut jamak takdim. Jadi asar ditarik dia, asar ditarik. Ya nanti kita akan jelaskan juga nanti, insya Allah ada seasonnya nanti bagaimana sholat jamak itu. Oke ya. Nah, jadi dari Madinah, dari hotel kita sudah berpakaian ihram bagi yang laki-laki dan perempuan juga sudah ya. Laki-laki tapi belum berniat. Karena baru siap-siap. Nah, makanya selama di Madinah menuju ke Bir Ali itu kurang lebih 9 km. Ya, 9 km, 10 km lah itu dari hotel ke Bir Ali. Kira-kira 10 sampai 15 menit kalau naik bis dia. Rombongan. Nah, selama dari Madinah ini ke Bir Ali itu dia sudah pakai ihram atas bawah. Nah, kalau mau pakai topi putih masih boleh karena belum berniat. Dan niatnya nanti di Bir Ali. Tuh, ya boleh. Atau pakai celana dalam boleh. Tapi nanti begitu sampai di Bir Ali wajib dibuka semua. Tinggal 2. Ya, tinggal 2.
atas dan bawah, itu laki-laki. Nah, inilah Bir Ali itu Madinah di Zulhulaifah. Itu ya, Zulhulaifah. Jadi banyak tempat mikot itu. Itu beberapa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tempat mikot itu ya. Nah, tapi kita dari Madinah menuju ke Mekah 450 atau 500 km jaraknya. Naik bis itu kurang lebih 5 jam atau 6 jam. Oke ya. Jadi kita berangkat nanti dari Madinah itu siang, habis sholat zuhur, makan atau makan dulu sholat zuhur, siap-siap berangkat. Jam 3 nanti start, kurang lebih jam 3 dari Bir Ali. Oke, itu ya. Nah, di situ nanti kita berniat sama-sama nanti. Sudah semua buka, pakaian dalamnya sudah. Ayo, dalam bis nanti itu biasanya. Kalau nggak dalam bis, di luar. Mampir dulu kita ke masjid. Ada yang sholat dan seterusnya. Ada yang berwudu dan seterusnya ya. Baru sama-sama kita mengucapkan niat. Nah, ini namanya niat. Labbaik Allahumma umrotan. Ini salah satu lafaznya. Ada beberapa lafaz, nggak jadi masalah. Artinya apa? Ya Allah, aku benar-benar siap memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umroh. Jadi labbaik. Labbaik itu aku betul-betul siap memenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi labbaik itu kalau orang Betawi dulu dipanggil. Misalnya Arifin, labbaik abeh. Nah gitu. Labbaik abeh gitu. Jadi Betawi ya. Nah, labbaik itu artinya saya nyaut begitu, saya datang. Nah, begitu. Jadi umroh ini adalah undangan Allah. Lewat siapa aja bisa. Lewat hamba-hamba Allah yang soleh. Undangan, haji, umroh undangan. Maka siapkan diri supaya diundang begitu. Jadi ini labbaik Allahumma umratan, ya Allah, aku benar-benar siap memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umroh. Baik, nah setelah melaksanakan itu barulah kita di atas bis sampai ke Makkah, kita melaksanakan kalimat talbiyah. Nanti boleh rame-rame, setelah agak capek sendiri-sendiri. Nih, reaksinya ini ya. Nah, misalnya begini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Atau labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah, seperti itu. Ya, dari sekarang kita sebelum berangkat di rumah, di motor, boleh ulang-ulang ini terus. Ya, supaya ruhnya itu bangkit dalam diri kita. Apa artinya Ustaz? Ini maknanya diresapi nanti. Aku datang ya Allah memenuhi panggilan Engkau ya Allah. Aku datang ya Allah. Aku datang ya Allah. Tuh. Aku datang memenuhi panggilan Engkau. Tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat milik Engkau. Begitu juga kerajaan ya Allah. Tidak ada sekutu bagi Engkau. Itu dia isinya itu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Isi kalimat talbiyah itu diresapin dia. Jadi labbaik Allahumma labbaik ya Allah, aku datang memenuhi panggilan Engkau. Engkau panggil aku datang ya Allah, aku datang ya Allah, aku datang. Begitu diresapin dia. Dahsyat ini kalau diresapin. Nah, tapi kemudian tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Jangan mempersekutukan Allah. Ya, jangan mempersekutukan Allah dengan apapun. Nggak boleh dalam menyembah, dalam meminta, dalam minta perlindungan dan sebagainya. Hanya semata-mata kepada Allah. Nah, ini harus betul-betul kita resapin dia. Ini dahsyat ini. Oke. Nah, makanya sebelum kita melafazkan ini pada tempatnya nanti, di tanah air ini boleh kita latih-latih dia. Sambil gendong anak, ibu-ibu sambil masak, bapak-bapak sambil naik motor, naik mobil, baca ini. Habis sholat, baca.
Bagi yang belum umroh, baca juga boleh. Minta sama Allah supaya dipanggil. Dahsyat ini. Nanti kita akan buatkan nanti season tersendiri bagaimana tips supaya cepat berangkat umroh. Ada langkah-langkahnya insya Allah. Yang ke-11, yaitu melafazkan doa saat masuk keluar Masjidil Haram. Ini ceritanya sudah sampai di Makkah ini. Stoplah talbiyahnya. Sudah sampai di Makkah ya. Masuklah kita ke Masjidil Haram. Setelah masuk ke hotel, ini malam dia jam 10 malam ini sampai di hotel. Jam 10 malam kurang lebih. Kita makan, kita beberes-beres, bagi kunci, masuk kamar, siapkan semua. Tapi ingat, hati-hati larangan ihram ya. Yang sudah kita celangkan kemarin. Hati-hati, sedang berihram itu. Jangan pakai sabun di kamar mandi, cuci tangan, nggak boleh. Kalaupun buang air kecil, hati-hati jangan sampai kena itu kain ihramnya. Nah, cara ceboknya juga sudah saya sampaikan kemarin. Nah, itu jaga karena masih berpakaian ihram. Oke. Nah, sudah semua oke, baru sama-sama berjalan. Ayo kita ke Masjidil Haram. Ikutin pemimpin. Ya, ikutin pemimpin. Nah, nanti setelah itu biasanya itu masuk ke Masjidil Haram, cari tempat, sholat dulu jamak takhir maghrib dan isya. Biasa begitu. Ya, alhamdulillah saya itu walaupun begini-begini, kecil-kecilan, pernah juga jadi imam di Masjidil Haram. Ya, pernah jadi imam di Masjidil Haram. Tapi imam kepada jamaah umroh, begitu maksudnya. Banyak yang mengikuti di belakang kita. Oke, jadi masuk ke Masjidil Haram, baca doa lagi. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Baca doa. Minta rahmat lagi kita di situ. Masya Allah, luar biasa itu. Rahmat di Masjidil Haram, rahmat di Masjid Nabawi. Itu kalau di Masjid Nabawi 500 kali. Nah, kalau di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipatannya itu. Makanya jangan lu kebanyakan di mall, kebanyakan di masjid lah kita. Ya, jangan melontar real melulu. Nah, itu. Nanti godaannya banyak itu. Dari hotel kita ketemu 2 kali toko itu. Ya, ketemu 2 kali toko. Pergi dari hotel ke masjid ketemu toko. Pulang dari masjid ketemu toko. Ketemu masjid cuma sekali, tapi ketemu tokonya 2 kali. Hati-hati. Banyak-banyaklah kita di masjid. Nah, nanti kalau keluar kita baca Allahumma inni as'aluka min fadlik yang tadi. Ini masjid mana aja berlaku. Baik. Nah, kemudian melafazkan doa saat menatap Ka'bah. Ini sudah dalam nih. Di dalam Ka'bah kita ini. Habis sholat kita berangkat. Ayo mulai kita tawaf. Nah, itu dia menatap Ka'bah. Jadi begitu menatap Ka'bah ada doanya. Nggak boleh kita bengong. Apalagi kita mengucapkan kalimat-kalimat yang nggak disyariatkan. Misalnya dibilang jangan atau bujuk buneng nggak boleh. Nah, jadi ucapannya apa? Ucapannya Allahumma antas salam wa minkas salam fahaina rabbana bisalam. Kalau dalam salat tabarakta rabbana bisalam. Dalam salat, habis salat ya. Ini melihat Ka'bah, baca terus sebelum kita start ya ke Hajar Aswad. Baca terus Allahumma antas salam wa minkas salam fahaina rabbana bisalam. Allahumma antas salam wa minkas salam fahaina rabbana bisalam. Ya Allah, Engkaulah pemberi keselamatan dan dari Engkaulah keselamatan itu ya Allah. Karenanya hidupkanlah kami dalam keselamatan. Atau banyak lagi redaksi lain, silahkan. Nah, di antaranya ini yang mudah ya, terus dipandang. Nanti setiap kita mandang Ka'bah baca ini. Allahumma antas salam wa minkas salam fahaina rabbana bisalam. Nah, Masya Allah. Tidak. Kemudian mulailah kita start ya melaksanakan tawaf. Nih, laki-laki membuka pundak kanan saat memulai tawaf dari Hajarul Aswad. Berniat tawaf, isyarat dengan tangan kanan dan melafazkan doa. Nanti dibimbing nanti oleh pembimbing kita ya sana. Nih. Jadi ketika di Hajar Aswad tuh berdiri kita sambil mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Angkat tangan. Tapi maaf, yang ada beberapa pendapat sebagian mengatakan jangan kecup tangan. Nah, itu nggak disyariatkan. Tapi ada yang mengecup ya terserah lah. Nanti masing-masing ada pertanggungjawaban. Tapi aslinya tidak kecup tangan. Nabi dulu waktu awal-awal masih agak sepi, mulai dia tawaf itu dicium Hajar Aswad. Dicium baru berangkat. Pas putaran kedua, wah semakin banyak orang. Nabi rogo itu, dirogo baru tangannya dicium. Ya tangannya dikecup tangannya. Ketika dirogo.
Makin jauh pakai tongkat, ditusuklah itu, dikenakan ke Hajar Aswad pakai tongkat, baku tongkatnya itu dikecup lagi sama Nabi. Makin jauh pakai tangan saja isyarat, enggak pakai dikecup. Itu aslinya begitu sejarahnya. Nah, jadi bismillahi Allahu Akbar sambil niat aku tawaf ya Allah. Tawaf untuk umroh ya Allah. Nah, begitu. Ya. Nah, Ka'bahnya dikirikan ya, jangan dibelakangi nanti batal, atau menghadap Ka'bah, jangan, dikirikan terus dia mutar. Berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini berlawanan ini. Baik. Nah, Allah Maha Besar atau dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Tuh bacaannya ya. Baik. Nah, setelah itu dari Hajar Aswad kita bertawaf itu menuju ke Rukun Yamani sambil melafazkan doa. Nah, bagi laki-laki 3 putaran pertama berlari-lari kecil dia. Kalau perempuan jalan biasa. 3 putaran pertama berlari-lari kecil. Kenapa lari-lari kecil? Dulu waktu disyariatkannya tawaf ini, sebelum Rasulullah itu mengajarkan umroh dan haji, itu orang Yahudi sudah tawaf, orang Nasrani sudah tawaf, bahkan orang-orang musyrik tawaf semua. Cara mereka. Maka Islam pun datang dengan ada tawaf. Apa kata mereka? Orang Islam kecil-kecil, kerempeng-kerempeng. Karena awal-awal orang Islam itu masuk, yang orang-orang bawahan, budak-budak dan sebagainya. Pembesar-pembesar belum ada yang masuk waktu itu. Jadi terus diejek begitu, dibully lah. Nah, kata Nabi, jangan begitu, tunjukkan kalian. Putaran pertama, 3 putaran pertama, lari-lari kecil kalian. Tunjukkan bahwa kita kuat. Begitu asal usulnya begitu. Nah, makanya tawaflah dia dari Hajar Aswad terus ke Rukun Yamani. Baca doa. Apa itu doanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu sampai billah aja dia sebetulnya hadisnya ya. Maha suci Allah, segala puji milik Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Allah Maha Besar, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Atau redaksi lain silahkan. Atau doa yang lain. Putaran pertama baca doa ini. Putaran kedua baca doa yang lain. Apa aja hajat-hajat dunia. Nah, silahkan. Hajat dunia, hajat akhirat. Baca. Tapi itulah startnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Ulangi lagi terus sampai Rukun Yamani dengan penuh penghayatan. Oke, nah kemudian dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad melafazkan doa. Nih Rukun Yamani, Hajar Aswad. Ganti doanya. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qalu amin. Nah, atau orang singkat aja kadang-kadang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu pun boleh dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Berapa kali terserah berapa dapatnya. Nanti pada putaran berikutnya diganti doa boleh. Tapi sebaiknya itu terus dibaca. Mintalah kepada Allah. Itu dah doa sapu jagat. Dunia hasanah, akhiratnya hasanah. Baik dunia, baik akhirat. Kita minta kepada Allah. Nanti Allah berikan yang terbaik. Nah, menurut Allah, luar biasa. Nah, ya Allah, aku berharap kemaafan dan kesehatan dari sisimu di dunia dan di akhirat. Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Jauhkanlah kami dari api neraka. Niscaya mereka berkata, amin, kabulkan ya Allah. Ini riwayat Imam Ibnu Majah. Baik, nah selanjutnya ketika selesai tawaf, menutup pundak kanan kembali. Lalu membaca firman Allah menuju belakang makom Ibrahim. Makom itu bukan kuburan, tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika melihat pembangunan Ka'bah. Untuk menegakkan sholat sunnah ba'da tawaf. Nih ya, sambil selesai di Hajar Aswad, menuju ke itu dibaca. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Nah, kalau nggak bisa baca nggak apa-apa, nggak usah dibaca karena bukan wajib ya. Ya bukan wajib, bukan rukun, sunnah saja.
Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan dijadikanlah sebagai makom Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim saat membangun Ka'bah, sebagai tempat sholat. Nah, ini dia. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud. Ini surah Al-Baqarah ayat 125. Sholatlah kita di belakang makom Ibrahim, belakang. Nanti ada tempatnya itu diarahkan nanti sama-sama kita. Tuh ya, itu searah dengan itu ke belakang terus. Oke, taib. Nah, sekarang ya, waktu menegakkan sholat itu menutup pundak ya, menegakkan sholat sunnah ba'da tawaf ya di belakang makam Ibrahim. Ini pria menutup pundak kembali, di pundaknya ditutup kembali. Itu pundak terbuka hanya ketika tawaf. Setelah tawaf tutup, sa'i pun nanti ditutup dia. Nah, pria kembali menutup pundaknya. Yang kedua, soal rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun. Nah, rakaat kedua nanti setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Masing-masing sholatnya tidak berjamaah. Niatnya sengaja aku sholat ba'da tawaf. Kalau nggak bisa bahasa Arab, udah dalam hati aja. Allah sengaja aku niat sholat sunnah ba'da tawaf. Oke ya. Selanjutnya, setelah selesai sholat sunnah, kemudian meminum air zam-zam, dibolehkan dalam posisi berdiri dan melafazkan doa. Ini air zam-zam itu yang ada kotak-kotak itu. Ada yang hot, ada yang cool, silahkan pilih. Kalau yang cool itu sudah didinginkan, dia ada pendinginnya di dalam. Kalau yang hot itu yang biasa, bukan panas, bukan, tapi yang biasa. Silakan berdiri. Jadi air zam-zam itu yang betul-betul murni ada di dalam masjid ya, dalam masjid. Itu yang murni air zam-zam, baik Makkah maupun Madinah. Minumlah, tapi jangan niat ya. Nanti aku pipis dulu, jangan. Pokoknya minum aja, nanti pipisnya di kamar hotel begitu. Bismillah. Ah, ini ada doanya nih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Dahsyat ini air zam-zam. Tapi minumnya habis tawaf itu. Minum habis tawaf itu, habis salat ba'da tawaf itu, minumlah di situ di pojokan. Semua nanti diarahkan. Minum semua. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan obat penyembuh dari setiap penyakit. Hadis riwayat Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Nah ini sahih hadisnya. Baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Baca terus, minum, baca lagi, minum terus. Selama di Mekah, di Madinah, banyak-banyak minum air zam-zam. Baca doa ini. Dahsyat. Pulang-pulang kita itu Masya Allah. Ilmu kita mudah kita dapatkan, rezeki kita luas kita dapatkan, penyakit-penyakit kita sembuh, yang asam urat niatkan sembuh, yang kencing manis sembuh, yang darah tinggi sembuh, semuanya sembuh penyakit zahir batin. Allah dengan sebab air zam-zam yang di bawah Ka'bah itu selalu ditawafin orang, selalu dibacakan doa-doa di situ. Dahsyat. Di dunia nggak ada air sedahsyat, hanya ini. Luar biasa. Oke, nah kemudian berangkatlah menuju Bukit Sofa sambil berjalan melafazkan firman Allah kalau hafal. Kalau nggak baca buku ini, dipoto dibaca. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah, maka barang siapa yang beribadah haji dan ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hatinya, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan, lagi maha mengetahui. Nah, ini dibaca kalau hafal, dibaca sambil berjalan menuju Bukit Sofa. Startnya dari Sofa. Oke, nah sekarang melafazkan saat keluar masjid ya. Nanti dari Masjidil Haram ke Sofa itu termasuk keluar masjid, sebagian ulama mengatakan dulu begitu. Tapi sekarang sudah berada dalam masjid. Ya, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Nah, kemudian memulai sa'i dan melafazkan doa. Nah, ini dia. Abda'u bima ba'da Allahu bihi. Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Tuh, ketika kita mulai sa'i. Abda'u bima ba'da Allahu bihi. Abda'u bima ba'da Allahu bihi. Aku memulai sa'i dengan apa yang dimulai oleh Allah. Oke ya. Nah, ini dia naik ke Bukit Sofa yang sebelah kanan. Lalu menghadap ke arah kiblat. Berhenti dulu situ menghadap kiblat. Ya, berhenti dulu menghadap Ka'bah. Maksudnya menghadap ke Ka'bah. Berhenti menghadap ke Ka'bah. Nah, nih berdoa di sini di Sofa.
sambil berdoa, panjang doanya sebetulnya. Setelah itu menuju ke Marwah. Di lampu warna hijau berdoa lagi. Laki-laki disunahkan lari-lari kecil. Tuh, disunahkan. Kemudian nanti sampai di Marwah berdoa lagi. Jadi dari Sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke Sofa 2, gitu. Nanti akhirnya di Marwah dia tujuhnya. Jadi Sofa ke Marwah itu hitung 1, karena dulu ada jamaah yang salah paham. Sofa Marwah ke Sofa lagi baru 1 kata dia. Wah, jadi 2 kali lipat. Itu ada sampai mana ini kawan ini. Rupanya dia begitu modelnya. Dia lupa. Setelah dikasih tahu dia lupa. Ya nggak apa-apalah kita bilang karena nggak tahu. Nah, tapi begitu startnya ya. Dari Sofa, lari-lari kecil lampu hijau ke Marwah. Dari Marwah ke Sofa ketemu lampu hijau lagi, baca doa lagi. Jadi nanti di atas ada lampu hijau dia, di atas kita. Ya, di atas kita nanti ada lampu hijau dia. Karena Sofa Marwah ini itu 3 tingkat dia. Tingkat dasar, tingkat 2, tingkat 3. Kita biasanya itu tingkat dasar itu biasanya. Nah, selanjutnya itu 7 kali total. 7 kali 450, taruh 50 meter kali 7, 3,5 kilometer. Nah, makanya capek sekali umroh ini. Dari sekarang kita harus sudah sering-sering olahraga itu. Oke, nah sekarang doanya. Inilah doa di Bukit Sofa dan di Bukit Marwah. Menghadap ke arah kiblat. Panjang doanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ajza wa'da wa nasra 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Tuh. Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata yang esa, yang tidak ada sekutu baginya kerajaan dan baginya puji-pujian. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya dia Allah semata yang esa, yang tiada sekutu baginya. Dia telah melaksanakan janjinya, dia telah menolong hamba-hambanya, dia satu-satunya yang telah mengalahkan bala tentara kaum musyrikin. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini dibaca, bahasa Arabnya dibaca sambil diresapin. Oke, nah tambah doa lagi, masih di Bukit Sofa dan Marwah. Tambah doa lagi nih, berdoa dengan doa apa saja yang diinginkan, baik urusan dunia dan akhirat. Habis baca tadi, baca ya Allah, aku pengen ini ya Allah, aku pengen itu ya Allah, aku pengen ini. Baca terus. Nah, tempat itu tempat yang mustajabah. Sofa Marwah itu mustajabah, Ka'bah mustajabah. Di sini baca doa menghadap kiblat. Makanya kalau betul-betul itu agak lama dia sa'inya itu. Ada yang lewat aja orang. Nah, setelah itu baca doa kembali yang pertama tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah baca itu, baca lagi doa apa saja. Masalah dunia akhirat, orang nitip doa, bacakan di situ. Nah, setelah itu yang ketiga, yang keempat, lalu baca lagi sekali lagi yang pertama tadi. Ya. Pertama kali. Jadi doa pertama kali baca 3 kali, diseling-selingannya itu doa yang kita mau apa. Urusan dunia, urusan akhirat. Setelah itu baru kita turun sa'i. Lanjut sa'i menuju ke Bukit Marwah. Ketika di Bukit Marwah juga begitu. Nah, pada terakhir yang ke-7 di Bukit Marwah tidak ada doa lagi. Begitu sampai yang ke-7 di Marwah, langsung kita keluar. Disitulah kita tahalul nantinya. Oke, nah berdoa 2 lampu hijau, ini doanya bagi laki-laki lari-lari kecil ya. Ini lampu hijau, lampu hijau itu nanti di atas ada lampu hijau dia. Itu berdoa, ini doanya. Rabbi ghafirli, Rabbi ghafir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbi ghafir warham innaka antal a'azzul akram. Ya Rabb, ampunilah aku dan sayangilah aku, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha pemurah. Nah itu dia. Jadi dibaca ini ketika lampu hijau, Rabbi ghafir warham innaka antal a'azzul akram. Oke ya. Nah, akhir daripada ibadah umroh itu apa dia akhirnya? Yaitu mencukur, tahallul ya. Dari Ibnu Abbas ia berkata, sebagian laki-laki mencukur habis pada hari perjanjian Hudaybiyah, sedangkan yang lain hanya mencukur pendek rambutnya. Lalu Rasulullah bersabda, semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Nah, mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana orang-orang yang mencukur pendek rambutnya? Beliau bersabda lagi, semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Beliau berkata lagi, wahai Rasulullah, bagaimana orang-orang yang mencukur pendek rambutnya? Beliau bersabda lagi, semoga Allah merahmati orang-orang mencukur habis rambutnya. Mereka berkata lagi, wahai Rasulullah,
dan orang-orang yang pencukur pendek rambutnya bagaimana? Beliau bersabda, dan orang-orang yang mencukur pendek rambutnya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa sebenarnya yang menyebabkan engkau memintakan rahmat untuk mereka yang mencukur habis itu? Beliau bersabda, karena mereka tidak ragu-ragu. Ini Ibnu Abbas berkata, kemudian Rasulullah pun pergi. Nah, jadi nanti ketika tahallul itu, ini terutama bagi laki-laki, ada yang sayang dengan rambutnya. Waduh, kalau nanti saya dicukur botak pelontos ini jelek dong saya. Ntar saya ke kantor bagaimana? Ntar saya ketemu orang bagaimana? Nah itu, jadi ada ragu-ragu dia. Makanya kalau Nabi itu mengatakan, mendoakan 3 kali didoakan Nabi rahmat bagi orang yang cukur habis, pelontos, botak licin. Itu 3 kali didoakan Nabi. Kalau yang sekedar cukup pendek, nah itu cuma sekali doa. Iya. Kalau potong sedikit doang sama juga, itu lebih kecil lagi doanya. Nah, oleh karena itu saya pribadi kalau saya bawa umroh itu, bawa haji, habis cukur habis, kesempatan botak di sana kita botak dapat rahmat, dapat pahala. Kalau kita udah botak di sini nggak dapat apa-apa. Makanya sampai nggak botak. Yang mana Ustadz umroh pertama atau umroh kedua? Kalau saya umroh pertama itulah umroh wajibnya, ya. Tahallul hajinya di situ. Kalau nanti umroh kedua kan udah nggak ada, tinggal dijalankan aja itu cukurnya itu, dijalankan aja gitu, disyarat. Masih ada sedikit-sedikit kok. Oke, nah sekarang ini dia, ya. Kalau ini namanya cukur habis, kalau ini namanya cukur pendek, muhallik sama muqassir. Ya. Nah ini, kalau perempuan yang benar itu bukan di jidatnya itu yang dipotong, rambutnya bukan, tapi di ujungnya itu seperti ujung ekor kuda dipegang, nah itu di ujungnya itu dipotong 1 cm. Itu tahallul yang benar. Ya, wanita ya. Seperti itu. Nah, kalau perempuan, laki-laki cukur habis kecuali jambang misalnya, jambang sama jenggot. Tapi mengatakan jambang juga putur habis. Oke, nah itu. Oke. Sekarang kita tawaf wada. Ya, tawaf perpisahan. Sebagai akhir rentetan ibadah selama di Masjidil Haram atau umroh atau haji, ialah melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada hukumnya ada yang mengatakan wajib menurut Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Ada yang mengatakan sunnah menurut Imam Maliki. Kecuali bagi perempuan yang haid, orang yang sakit dan penduduk Mekah, bagi mereka ada keringanan dan tidak membayar dam. Nah ini, walaupun kita tidak tawaf wada, nggak usah bayar dam. Ya, karena 2 pendapat ulama, ada mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib pun tidak ada damnya. Tuh. Ini menurut para alim ulama. Jadi terserah nanti pas kita mau tawaf wada, bagaimana kondisi masing-masing. Nah, karena beda-beda kondisi badan orang. Ya, kadang-kadang kalau bemuratkan bagi dia udah nggak apa-apalah. Dia cukup angkat tangan aja, Assalamualaikum ya Masjidil Haram misalnya begitu. Nah itu ya. Jadi kalau memang dia punya kekuatan, tawaf wada. Nah ini nanti boleh sendiri-sendiri, boleh berdua, boleh bertiga. Biasanya itu tidak dikoordinir secara berjamaah. Seperti tawaf waktu pertama kali tadi, tidak. Oke ya, inilah tawaf wada. Alhamdulillah. Nah kemudian, ini dia dalilnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala umiran nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa 'anil haid. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, orang-orang diperintahkan agar menjadikan akhir dari perjalanan haji mereka adalah tawaf di Ka'bah Baitullah. Namun perintah ini diringankan bagi para wanita yang sedang mengalami haid. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, itu namanya tawaf wada, tawaf terakhir perpisahan. Baik. Nah, kemudian sampailah kita pulang dari Jeddah, ya, menuju ke Indonesia jam 9 malam, itu biasa dari Jeddah. Nanti sampai di Indonesia itu nanti jam 10, jam 11, jam 1 siang. Ya, karena kita melawan matahari itu. Kalau dari sini, dari Indonesia, kita mengikuti matahari, tapi kalah kita matahari duluan. Ya, ini kita melawan itu, bertabrakan dengan arah matahari. Yang disunahkan kita memberitahukan terlebih dahulu di WA atau ya di IG, terserah. Berikan kami mau pulang, itu sunahkan itu ternyata. Menginformasikan supaya apa? Supaya keluarga siap-siap. Ini ada hadisnya. An Jabir ibni Abdullah qol, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin
falamma qadimnal al-madinata dhahabna linadkhula faqala amhilu hatta nadkhula laylan ay isya'an kay tamtashito asya'i satu wa tastahidda al-mughibah. Artinya, dari Jabir bin Abdullah berkata, kami pernah berperang bersama Nabi. Setelah kami tiba di Madinah, kami bermaksud hendak segera pulang ke rumah kami masing-masing. Namun beliau bersabda, tunggulah dahulu hingga hari agak senja. Sisirlah dahulu rambut kalian yang kusut. Berilah kesempatan kepada keluarga kalian untuk bersiap-siap dan berhias untuk menyambut kedatangan kalian. Hadis riwayat Muslim. Itu senahkan, rapi kita. Pulang dari itu rapi, bersih, senyum kita. Tunjukkan, nah, nanti akan ada nanti seasonnya itu ciri-ciri umroh yang makbul itu nanti apa? Actionnya, ya aplikasinya, penampilan itu akan kelihatan umroh makbul atau mardud itu. Nah, kelihatan nanti ada ya. Nah, makanya kita disunahkan itu berapi kita. Tidak perlu ada yang itu kadang-kadang dia pulang pakai jubah, pakai egel di kepala kayak orang Arab, kayak raja minyak. Ada yang begitu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kaifa haluka? Ana bi khair wa Allah begitulah. Terserah. Yang penting menyenangkan keluarga, girang gitu begitu pulang. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, kemudian setelah sampai kita dijemput itu. Salat ba'da shofar 2 rakaat di masjid dekat rumah. Jangan masuk rumah dulu. Ini hadisnya ini. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin falamma qadimna al-madinata qala li udkhul al-masjida fa shalli rak'atain. Nih, Jabir bin Abdullah berkata, aku pernah bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan dan ketika kami tiba di Madinah, beliau berkata kepadaku, masuklah ke dalam masjid dulu, lalu sholat 2 rakaat, baru pulang ke rumah. Nah, usahakan nanti cari musola atau masjid dekat rumah atau dekat daerah bendara juga boleh. Ya, sebelum masuk ke rumah, sholat dulu. Sholat dulu 2 rakaat. Sholat ba'da apa? Sholat ba'da tawaf. Ketika takbir, Allah sengaja aku, bukan ba'da tawaf, ba'da safar. Allah sengaja aku sholat ba'da safar 2 rakaat. Surahnya bebas. Fatihah sama surah bebas. 2 rakaat, langsung salam. Nah, barulah kita masuk ke rumah. Begitulah adabnya ketika kita safar atau musafir, apalagi terkait dengan ibadah umroh. Alhamdulillah ya, sudah selesai pertemuan atau manasik bagian keempat ini. Nanti kita akan bersambung ke bahagian yang kelima. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi